Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatun Nabila, Prodi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu COVID. Pengertian COVID. COVID adalah kerangka kerja yang dirancang untuk membantu organisasi mengelola dan mengatur teknologi informasi mereka. COVID memberikan panduan tentang bagaimana mengelola risiko, meningkatkan kontrol, dan mencapai tujuan bisnis melalui IT. Selanjutnya, penerapan COVID. Penerapan COVID adalah proses mengintegrasikan kerangka kerja COVID ke dalam praktik pengelolaan IT suatu organisasi. Ini melibatkan langkah-langkah sistematis untuk memastikan bahwa teknologi informasi mendukung tujuan bisnis secara efektif. Berikut adalah beberapa elemen utama dalam penerapan COVID. Yang pertama, penilaian awal. Kemudian, definisi tujuan. Pemilihan proses COVID, monitoring dan evaluasi, pengembangan kebijakan, implementasi, pelatihan dan kesadaran, kemudian yang terakhir pelaporan. Selanjutnya, prinsip-prinsip COVID. COVID memiliki 5 prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penerapannya. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Kerangka kerja COVID dirancang untuk menjamin bahwa kepentingan pemangku kepentingan rekomendasi dengan baik. Kemudian yang kedua, meliputi keseluruhan organisasi. Mencakup seluruh organisasi, tidak hanya fokus pada IT, tetapi juga bagaimana IT mendukung bisnis. Kemudian yang ketiga, penerapan pendekatan terinteraksi. COVID menyatukan kerangka kerja lain dan standar yang ada, seperti ISO dan lainnya. Kemudian pendekatan holistik. COVID menggunakan pengaktif atau enabler yang saling terkait dengan mencapai tujuan tata kelola. Kemudian yang terakhir, memisahkan tata kelola dan manajemen. COVID membedakan antara fungsi tata kelola dan fungsi manajemen. Kerangka COVID. Penerapan COVID adalah proses mengintegrasikan kerangka kerja COVID ke dalam praktik pengelolaan IT suatu organisasi. Ini melibatkan langkah-langkah sistematis untuk memastikan bahwa teknologi informasi mendukung tujuan bisnis secara efektif. Berfokus pada perencanaan, pengadaan, penerapan, operasional, dan pemantauan solusi IT yang lebih teknis. Kemudian di sini ada tujuan COVID, tujuan utama COVID. COVID bertujuan untuk memberikan sejumlah kemampuan yang berhubungan dengan keamanan informasi bagi perusahaan, dan hal ini sangat bermanfaat bagi perusahaan karena dapat meningkatkan integritas keamanan terhadap informasi COVID, lebih unggul dalam hal meningkatkan keamanan informasi dan kepuasan pengguna. Selain itu, fungsinya juga mengurangi kerumitan dan meningkatkan efektivitas biaya menjadi lebih baik dan mudah. Kemudian manfaat COVID. COVID dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi, sekaligus memungkinkan organisasi untuk lebih nyaman dan strategi yang paling sesuai. COVID mendefinisikan komponen untuk membangun sistem, proses, kebijakan dan prosedur, struktur organisasi, arus informasi, keterampilan, infrastruktur, serta budaya dan perilaku menurut Esaka. Sebelumnya disebut sebagai enabler dalam COVID-5.
Komponen-komponen ini lebih baik mendefinisikan apa yang dibutuhkan bisnis untuk sistem tata kelola yang kuat. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari COVID adalah bahwa COVID merupakan kerangka kerja yang sangat komprehensif untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi dalam organisasi. Secara keseluruhan, COVID adalah alat yang efektif untuk memastikan pengelolaan IT yang baik, memaksimalkan nilai IT bagi bisnis, mengurangi risiko, dan mendukung tata kelola yang berkelanjutan dalam organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.